Kita akan hadirkan untuk spotlight yang kedua, ini terkait dengan kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang dilakukan oleh kekasihnya selama 3 tahun yang menjadi perhatian berbagai pihak. Tidak hanya aparat kepolisian yang telah menetapkan pria berinisial TH sebagai tersangka dan buron, sejumlah pihak bahkan membuat sayembara untuk bisa menangkap pelaku. Pemirsa, usai menjenguk korban yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan telah menetapkan pria berinisial TH sebagai tersangka. Penyidik telah mengumpulkan dan mengantongi sejumlah alat bukti terkait dugaan penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami oleh korban YTR. Kapolda Jawa Barat menjelaskan kasus ini mulai terungkap pada 12 Juni lalu saat korban dibawa ke rumah sakit oleh tersangka dan seorang saksi. Ibu. Polisi menemukan dugaan kuat terjadinya penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban. Tersangka TH pun dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru terkait penganiayaan beserta penyekapan. Selain itu, Polda Jawa Barat juga sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka. Untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar juga membentuk tim gabungan dengan melibatkan seluruh direktorat mulai dari kriminal umum, khusus Direktorat Cyber hingga Direktorat Narkoba. Penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana lain, termasuk kejahatan siber, narkotika, dan tindak kriminal lainnya. Kita akan simak pernyataan dari Kapolda Jawa Barat berikut ini. Ya pemirsa, kasus ini pun juga mendapat perhatian dari masyarakat karena masyarakat geram dan warganet juga ramai-ramai mengunggah foto serta identitas pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis ini. Bahkan netizen ada yang membuat sayembara akan memberikan hadiah untuk siapa saja yang berhasil menangkap pelaku. Tidak hanya warganet, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun mengadakan sayembara berhadiah Rp250 juta bagi masyarakat yang menemukan atau memberikan informasi keberadaan dari pelaku atas nama Taufik Hidayat yang saat ini menjadi buron. Sebelumnya pada Senin sore, Deddy sempat menjenguk korban di RSHS Bandung. Kita akan simak pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berikut ini. Kasus ini sudah saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian Jawa Barat khususnya Polda Jabar untuk dapat menginformasikan keberadaannya di mana. Ya pemirsa, berdasarkan data resmi Daftar Pencarian Orang atau DPO yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, pelaku berinisial TH memiliki nama lengkap yaitu Taufik Hidayat. Pelaku Taufik Hidayat lahir di Bandung 14 Juni 1996 atau berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki. Alamatnya di KTP adalah di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berikut kami tampilkan pemirsa, inilah wajah atau penampakan dari terduga pelaku Taufik Hidayat.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Sabago, seperti apa perkembangan terkini dalam kasus penyekapan dan penganiayaan? Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Di samping penyidikan ataupun perburuan dari tersangka TH terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat pun sedang menggelar olah TKP di rumah ataupun kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada siang hari ini. Lokasi ini juga diduga menjadi tempat penyekapan dan juga penyiksaan terhadap korban berinisial YTR. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah personil ini sudah melakukan serangkaian proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti yang bisa kita saksikan di layar kaca Anda. Personil dari penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan proses olah TKP, dan garis polisi pun sudah terpasang sekitar 3 meter dari kamar yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR. Kalau bisa saya tunjukkan, bangunan 2 lantai ini ada 8 kamar, dan kamar ataupun TKP yang menjadi lokasi penganiayaan ini berada di lantai bawah, berada di baris kedua dari sisi kanan saya begitu, yang sudah dipasangi oleh garis polisi yang memang ukurannya juga tidak terlalu besar. Dan berdasarkan informasi juga kami dapatkan bahwa pelaku mengontrak di lokasi ini sejak Maret 2026 lalu, dan kepada warga sekitar ini pelaku mengaku bahwa korban ini merupakan istrinya begitu, yang memang belakangan diketahui merupakan kekasih yang dilakukan penganiayaan kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Dan perkembangan kasus ini juga terus dilakukan oleh pihak Polisian Jawa Barat yang terus memburu pelaku ataupun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi berdasarkan pernyataan dari Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk ataupun menyambangi dari korban di RSHS, ini pelaku dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan Kitab KUHP yang baru beserta penyekapan dan penganiayaan berat. Selain itu juga polisian juga membentuk tim gabungan dari berbagai direktorat yang dibentuk diantaranya dari Direktorat Kriminal Umum, khusus Direktorat Narkoba, dan Cyber pun ini dikerahkan dalam pengungkapan kasus ini. Selain itu juga selain berkoordinasi dengan Bareskrim, Mabes Polri, Polda Jawa Barat juga bekerjasama dengan pihak lain seperti LPSK dalam perlindungan saksi dan korban, hingga kerjasama dengan pihak luar negeri, diantaranya platform digital atau platform Meta, untuk menelusuri jejak digital aktivitas media sosial tersangka dalam upaya perburuan ini tersangka tersebut. Lalu tadi pun Kapolda Jawa Barat pun mengungkapkan kondisi ataupun terkini dari korban yang memang terjadi kerusakan di beberapa organnya hingga wajah yang memang sulit untuk dikenali. Dan dokter forensik Polda Jawa Barat pun sudah melakukan pemeriksaan, diantaranya tadi diungkapkan ada kerusakan pada organ mata, mulut, luka sayatan benda tajam, serta ada luka bakar sundutan rokok yang memang menjadi bagian penyidikan dari pihak kepolisian. Dan selama ataupun perburuan ini pihak Polda Jawa Barat pun sudah menerbitkan DPO terhadap tersangka yang terus dilakukan pengejaran. Selain itu juga pihak kepolisian pun juga akan menelusuri terkait adanya korban lain ataupun keterlibatan tersangka dengan tindak pidana lain, bahkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dan tadi pun diungkapkan bahwa tersangka ini merupakan mantan debt collector yang juga sudah dimintai keterangan sejumlah perusahaan oleh penyidik dalam rangka upaya untuk pengungkapan kasus
ini. Kami akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya selama kurang lebih 3 tahun yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Marcel? Baik, terima kasih atas informasi Anda, Sabago Visasa langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita harapkan agar pelaku cepat ketemu ya Marcel, juga diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar korban mendapatkan keadilan ya. Ya betul sekali, apalagi sudah tersebar begitu ya identitasnya, bahkan ada sayembara. Tentu kita harapkan ini bisa mempermudah proses pencarian pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.